Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah, sahabat Al-Husna, pada kesempatan malam ini kita bisa melanjutkan kembali pertemuan belajar rutin kita setiap hari Rabu, ya, untuk belajar bahasa Arab dengan menggunakan buku Pemula Al-Husna. Ya, buku ini insya Allah sudah disusun untuk uh, yang baru belajar bahasa Arab. Ya, yang baru belajar bahasa Arab. Ya, dan Alhamdulillah pertemuan hari ini Anda lupa pertemuan ke-8 atau ke-9, ya. Kita sudah memasuki sekarang memasuki di buku itu dibagi menjadi 4 level. Level pertama membahas fi'il madhi, merangkai kalimat dengan menggunakan fi'il madhi, yaitu kata kerja yang lampau. Kemudian level kedua eh, menggunakan fi'il mudhari, kata kerja yang bermakna sekarang, yaitu sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Ya, dan ini sudah kita pelajari meskipun di pertemuan Zoom ini itu diringkas, ya, tidak semua latihan yang ada di buku Pra Pemula Al-Husna juga dipelajari. Memang bagusnya setiap latihan itu memang dilatih dan dipelajari. Tapi karena kita mengefektifkan waktu, ya, untuk latihan, untuk eh, koreksi latihan itu bisa melalui Japri atau melalui grup, ya. Jadi sifatnya dalam pertemuan online ini eh, itu sebagaimana pengantar, ya. Selebihnya adalah itu dari kesungguhan dari antum semua, ya, untuk meluangkan waktu dalam berlatih. Karena belajar berbahasa adalah belajar keterampilan, ya, dan itu perlu latihan. Ya. Jadi kalau hanya sekedar mengandalkan mengandalkan pertemuan kita yang sepekan sekali ini, ya progres belajarnya akan terasa lambat. Ya, apalagi secara tabiat kita juga ketika kita belajar dalam satu pertemuan itu tidak benar-benar bisa memahami secara keseluruhan materi yang dipelajari. Tentu banyak lupanya. Ya, tapi biasanya ketika bertemu lagi, insya Allah ingat kembali. Ya, jadi Anda juga seringkali begitu mengajar dari masjid ke masjid, ya, ketika ditanya pesertanya apakah di rumah itu belajar, ya paling jawabnya senyum-senyum. Ya, jangankan belajar, ya pegang bukunya saja kalau sudah sampai rumah sudah tidak dipegang lagi. Jadi belajarnya itu hanya ketika di masjid. Tapi itu pun alhamdulillah dari segi materi pengenalan ilmu bahasa Arab, ya dasar-dasarnya dan apa yang didapat di pertemuan itu insya Allah juga eh, berkesan, berasar, ya, ada jejaknya. Dan alhamdulillah, ya, insya Allah mudah-mudahan ini sebagaimana disusunnya buku ini bisa mempermudah orang yang belajar bahasa Arab, ya terutama yang baru belajar bahasa Arab atau orang yang sudah lama belajar bahasa Arab, ya otodidak, ya sehingga banyak materi yang masuk tapi sebetulnya ya merasa seperti benang kusut, ya secara parsial-parsial dia pernah belajar dan mungkin pernah paham, tapi untuk bisa eh, istilahnya menempatkan urutan-urutan pembelajaran yang perlu dikuasai, ya, atau materi-materi secara berkesinambungan itu istilahnya ngeblank, sehingga ketika diminta untuk membuat kalimat,
ya tidak bisa membuat kalimat. Ya, dan itu banyak anak temui juga. Ketika di Pondok Ana kemarin juga ada mahasiswa KKN, ya KKN dari jurusan sastra Arab. Ya, ketika ingin memperkenalkan diri, santri-santri memperkenalkan diri dengan bahasa Arab, justru malah masih mahasiswa KKN-nya yang tidak bisa. Ya, bukannya tidak bisa sebetulnya, tapi karena tidak terbiasa. Ya, jadi kalau mendengar dia paham, tapi kalau mengucapkan ini perlu latihan. Ya. Sedangkan santri ya kebetulan waktu itu sudah belajar dengan anak 3 bulan, itu memang dilatih. Jadi untuk perkenalan dengan bahasa Arab sudah terbiasa. Ya, jadi itu eh, perlu kita melatih diri kita, ya, apalagi dengan pertemuan yang terbatas. Ya, kita melatih kalau dengan Pak Pemula Al-Husna ini sederhana sebetulnya, melatih apa yang sudah dipelajari, kemudian menerapkannya ketika kita membaca Al-Quran. Ya, kita mengenali mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari. Itu sudah eh, istilahnya sudah kemampuan yang banyak, insya Allah. Dan itu akan sangat terasa. Dan sekarang di level keempat, ketiga ya, level ketiga, kita akan mulai mengenal tentang isim. Ya, kita ingatkan kembali, kita mempelajari ilmu nahwu, ya, fokus pada merangkaikan kata dengan kata yang lain menjadi kalimat yang sempurna. Ya, jadi kata kuncinya di situ adalah kalimat yang sempurna. Nah, ketika kata dirangkaikan, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengidentifikasi. Ya, identifikasi dulu kata tersebut termasuk kelompok yang mana. Hanya ada 3 kelompok, yaitu isim, ya kata benda, fiil, kata kerja, dan harf. Kita sudah bisa mengenali insya Allah dengan materi yang sudah berlalu itu fiil madi dengan fiil mudhari. Kalau sudah bisa mengenali fiil madi, mana fiil mudhari, ini sudah ya istilahnya sebagian besar dari kalimat itu akan mudah untuk kita kenali. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang isim, yaitu kata benda. Ya, ini kita pendahuluan ini kita lewat ya, insya Allah nanti akan berikutnya. Ini tadi sudah kita sampaikan ada fiil, isim dan harf. Ya, untuk mengingat kembali ya kosakata yang kita gunakan pada level sebelumnya yaitu isim yang menggunakan alif lam. Ini sengaja ya, sengaja isim yang diberikan di level pertama dan level kedua ini selalu berkaitan selalu menggunakan alif lam. Ya, misalnya al-baitu. Al-baitu artinya rumah. Al-madrasatu artinya sekolah. Al-faslu artinya kelas. Al-maktabatu artinya perpustakaan. Ya. Al-ghurfatu ya artinya kamar. Nah, ketika level pertama dan level kedua ya dilatih dengan menggunakan isim yang beralif lam. Makanya ketika menerjemahkan baik dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, yaitu menerjemahkan kata benda, maka harus menggunakan alif lam. Ya, ketika tidak menggunakan alif lam, biasanya anak koreksi. Nah, kenapa kita harus membedakan antara yang beralif lam dengan yang tidak beralif lam? Ya, karena itu akan menentukan maknanya. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih jauh. Kenapa ya perbedaan ini ya menentukan maknanya. Nah, kita perhatikan ya, eh, ada 3 unsur nanti yang perlu kita kenali ya di dalam kita memaknai satu
kata benda. Unsur yang pertama yaitu dilihat dari keumuman maknanya. Ya, dari keumuman maknanya. Dari keumuman maknanya ini ada yang disebut dengan isim nakirah. Nakirah itu bermakna umum. Ya. Dan itu ditandai dengan tanwin. Jadi kalau ada isim selain nama orang, ya, ada kata selain nama orang yang menggunakan tanwin, berarti itu maknanya nakirah, bermakna umum. Apa maksudnya bermakna umum? Bermakna umum itu berarti eh, benda tersebut ya belum dikenali secara detail spesifikasinya, atau lebih lanjut cara detail spesifikasinya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ini kita bisa artikan dengan kata sandang. Ya, misalnya ini albaitu tadi dalam bentuk nakiroh berarti dengan tanwin. Yang itu biasa kita hafalkan ketika menghafal mufrodat. Ya, yaitu kita hafalkan baitun. Kita juga sama ya, seringkali menerjemahkan baitun rumah. Al baitu juga rumah. Nah, sekarang kita bisa membedakan apa bedanya baitun dengan al baitu. Nah, kalau baitun itu isim nakirah, maka kita terjemahkan secara lengkapnya, misalnya baitun sebuah rumah. Kalau al baitu itu bermakna ma'rifah, sudah khusus. Jadi sudah dikenali, sudah sama-sama difahami maksudnya. Maka kita terjemahkan al baitu rumah tersebut. Madrasatun sebuah sekolah. Al madrasatu sekolah tersebut. Faslun sebuah kelas. Al faslu kelas tersebut. Maktabatun sebuah perpustakaan. Al maktabatu perpustakaan tersebut. Gurfatu sebuah ruangan. Al gurfatu ruangan tersebut. Ustadun seorang ustad. Al ustadu ustad tersebut. Ya, jadi dari segi bahasa Indonesia dengan diterjemahkan seperti itu kita bisa memahami ya antara yang nakiroh dengan yang ma'rifah. Ya. Dan ini di dalam tafsir Al-Qur'an sangat berpengaruh besar ya. Bentuk nakiroh dengan bentuk ma'rifah. Ya. Ketika disebutkan ada tanwin berarti masih bentuk umum. Ya, innam al yusri yusran. Al yusri pakai alif lam ya, ma'rifah ya, tapi uh, innam al usri yusran. Ya. Al usri ya, menggunakan nakirah berarti itu sudah khusus ya, sudah sama-sama difahami yang dimaksudnya. Tadi ya, ketika kita menerjemahkan pun, kita menerjemahkan dengan cara berbeda. Nah, ini kita bisa membedakan. Misalnya, kalbun. Kalbun itu berarti seekor anjing. Al-kalbu, anjing tersebut. Ya. Syajarun, sebuah pohon atau sebatang pohon. Ya, boleh ya. Nah, asyajaru, pohon tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Nah, kenapa kata tersebut bisa menjadi ma'rifah? Ya, bisa jadi sebelumnya sudah dibicarakan. Ya, misalnya kalimatnya seperti ini. Ustadzun fil fasli. Ya, berarti seorang ustadz di kelas itu. Ya, kemudian kalimat berikutnya, ya karena sudah dibicarakan ustadznya, maka menggunakan al-ustadzu. Al-ustadzu jalasa alal kursi. Jadi di kalimat kedua ya itu sudah menggunakan alif lam. Al ustadu jalasa alal kursi. Duduk di atas kursi. Ya. Ketika kalimat pertama itu menggunakan uh,
tanwin ya. Fil fasli ustadzun itu kalimat yang sesuai dengan nahwunya. Tapi karena kita belajar bisa jadi seperti itu. Ustadzun fil fasli. Ya, seorang ustadz di kelas. Tapi kalau mengikuti gaya bahasa Arab, ya nanti ini dipelajarinya lebih lanjut. Fil fasli ustadzun. Ya, di kelas ada seorang ustadz. Ya. Nah, intinya di sini adalah ketika suatu hal itu baru dibicarakan, belum jelas dan baru dibicarakan, belum jelas spesifikasinya, maka itu menggunakan ma'rifah, nakiroh, menggunakan nakiroh. Kemudian berikutnya itu menggunakan ma'rifah. Itu cara penggunaannya, ya cara uh, penggunaannya di dalam kalimat. Ya, yang kedua adalah sudah jelas mana yang dimaksud. Ya, sudah sama-sama difahami ya maksudnya. Misalnya kata Al-Madinah. Al-Madinah. Al-Madinah pada asalnya Madinatun, sebuah kota. Al-Madinah itu bermakna kota itu. Nah, itu secara makna. Kemudian eh, telah sama-sama dipahami kalau biasanya orang ketika menyebutkan Al-Madinah, maka yang dimaksud adalah Madinatun Nabi ya, atau Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu kota Madinah yang ada di eh, Jazirah ya Saudi. Yaitu kata yang dimaksud. Insya Allah sampai sini ada paham? Khalid, gimana sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Eh, Tidak ada Ustadz. Cuman mungkin kan artinya sudah berapa pekan tidak pertemuan Ustadz, tidak ada pertemuan. Walaupun di pelajar sendiri itu agak sulit Ustadz. Ya, kan. Tapi ini sebetulnya materinya materi baru sebenarnya. Terbilang materi baru. Jadi ketika level 1 dengan level 2 itu tentang fiil, ini kita tentang isim. Kalau dalam babnya itu bab tersendiri. Bab tersendiri. Jadi kita fokus saja ke isim dulu. Nanti kalau ada materi-materi yang terlupa, insya Allah kita kembali ingatkan. Ya, ya sekarang kita bisa membedakan dulu mana nakiroh, mana ma'rifah. Ya, jadi kalau ada tanwin itu nakiroh, maknanya umum. Kalau ada alif lam itu ma'rifah, maknanya lebih khusus. Atau kita terjemahkan dengan kata tersebut. Ya. Fi baitin. Artinya apa fi baitin? Ya, tadi sekarang Herman dicoba apa makna fi baitin? Diterjemahkannya apa kalau fi baitin? Di sebuah rumah. Ya, di sebuah rumah. Beda dengan fil baiti. Ya, fil baiti. Nah, makanya orang Arab eh, akan berbeda pemahamannya ya ketika kita berkata ana fi bait ya dengan ana fil bait itu akan berbeda ya. Ketika disebutkan ana fi bait ya berarti sama memahaminya dengan kita terjemahkan saya di sebuah rumah. Jadi belum jelas rumah yang mana. Tapi kalau kita mengatakan ana fil bait, saya di rumah tersebut. Rumah yang mana? Ya rumah yang sama-sama dipahami oleh pembicara dan pendengarnya. Ya. Atau kalau secara umum, ya kalau dikatakan ana fil bait berarti rumah sendiri. Ya, tapi nanti secara secara khusus itu sesuai dengan apa yang dibicarakan. Sampai sini paham ya? Dan ini sangat penting ya.
Biasanya ketika kita berbicara spontan, ya ini untuk menggunakan yang beralif lam dengan yang tidak beralif lam itu seringkali tidak terperhatikan. Seperti tadi perkataannya, ditanya aina anta, ya misalnya di telepon ditanya aina anta, ana fi bait. Ya, jawabannya ana fi bait. Padahal yang harusnya dimaksud adalah ana fil bait. Ya, menggunakan alif lam atau ana fi baiti yang lebih jelas. Ana fi madrasah dengan ana fil madrasah beda. Ya, min madrasah dengan minal madrasah. Min madrasah dari sebuah sekolah. Minal madrasah dari sekolah tersebut. Ya, kita coba langsung di latihannya. Ya, latihannya. Tadi ya tipsnya, kalau ada alif lam, jangan dibaca bertanwin. Kalau tidak ada alif lam, dibaca tanwin. Ya. Ada yang mau coba? Silakan yang mau coba duluan dengan raise hand. Tafadhol. Yang mau coba baca duluan. Ana Ustaz. Nah, tafadhol. Ana talibun adrusu fi jami'ati Fi jami'ah. adhabu ila Dibaca fi semua harokatnya ya. fi jami'ati. Fi Nah, jami'atin. ana Dibaca talibun harokat semuanya. adrusu fi jami'atin Nah, adhabu ila adhabu ila al-jami'ati fi sa'ati sabi'ati sabahan arkabu hafila arkabu hafilata nah, arkabu hafilatan wa anzal wa unzilu wa anzala wa anzala wa amama anzilu. al-jami'ati. Nazala yanzilu. Ana anzilu. Wa anzilu. وأنزل أمام الجامعة وأنا موظف موظف وأنا موظف أيضا أذهب إلى العمل بعد الظهر ورجع يرجع وأرجع إلى البيت بعد العشاء Ya, ba'dal isya. بعد العشاء أراجع أراجع درسا قبل النوم. Nah, qoblan naumi. Nah, alhamdulillah, mumtaz. Ya, nanti kita bahas tafadhol yang lain. Yang lain, Khalid. Nah, Ustaz, Nah, tafadhol ikra. ya Ustaz. Ana talib daras daras fil jama'ah Apa ini? adhabu Adrusu. Nah, adrusu fil jama'ah fi adhabu ila jami'atin. adhabu Ini fi nafsat jami'atin. adrusu fi jami'atin adhabu ila ila al-jami'ati fi as-sa'a fi as-sa'ati as-sab'at sab'ah
sabiati. في Fi الساعة sa'ati السابعة sabiati. Nah, صباحا أركب حافلتي وأنزل arkabu ini objek. Kalau objek berarti mansub. Ya, mansub نعم dengan أستاذ fathah. Arkabu hafilatan. حافلة حافلة أركب حافلة وأنزل إمامي Wa an إمامي zilu. وأنزل نعم أستاذ وأنزل وأنزل إمامي جامعة Ya, جامعتي ini amamal jamiati. Ya, نعم ini أستاذ kalau وأن eh, apa hamzahnya di atas itu A atau U. Ya, ini A. A. Kalau hamzahnya di atas. وأنزل أمام الجامعة Nah, وأنا وأنا موظف أيضا nah, muwaddafun. أذهب Kita إلى bacanya di sini muwaddafun. Ya. طا atau ظا itu Ustaz? ظا atau Ustaz? Kef وأنا موظف Ustaz? muwaddafun. Nah, موظف نعم Ustaz. وأنا موظف أيضا أذهب إلى العمل بعد ظاهر وأرجع إلى البيت بعد عشاء أرجع درس قبل النوم قبل النوم nah, uraji'u darsan qablan naumi. نعم أستاذ Ya. Ya, kita bahas ya, Afan ini karena ini terbatas waktunya ini 10 menit lagi. Ana talibun. Ya, saya adalah seorang pelajar. Adrusu ini kita sudah pelajari ya. Fi'il madinya darosa kemudian berubah menjadi yadrusu fi'il mudhari'nya. Kemudian menggunakan domir ana, maka huruf mudhari'ahnya dengan a menjadi adrusu. Ya. Saya belajar. Saya sedang belajar. Fi jami'atin di sebuah universitas. Jami'ah ya di sebuah universitas. Adhabu ilal jami'ati ya ini kata asalnya dhahaba yadhabu. Ana adhabu. Adhabu saya pergi ilal jami'ati ke universitas tersebut atau universitas itu visa sabiati ya pada jam 7. Ya, ini fi huruf jar, maka isim setelahnya di majrur, yaitu tandanya dengan kasroh. Visa ati as-sabiati. Ya, pokoknya setelah huruf jar, yaitu fi, salah satunya, maka setelah itu pasti ada isim majrur. Sobahan. Ya, sobahan. Ya, ini dhorof, nanti akan kita pelajari ke depannya. Ya, ini mansub. Ya, menunjukkan keterangan waktu pada waktu pagi. Arkabu ini dari kata rokiba yarkabu. Ana arkabu hafilatan ya ini maf'ulun bi mansub ya, dengan fathah objek ya. Jadi ini kita juga sudah eh, dilatih untuk mengenali objek ya dan ini memang perlu kita perhatikan sederhana tapi sebetulnya prakteknya butuh latihan dan ketelitian ya bagaimana kita mengenali objek ya tipsnya dulu kita diberitahu tipsnya kalau
fiilnya itu kata ganti orang pertama dan kata ganti orang yang kedua, maka isim setelah itu, maka kemungkinan besar itu adalah objek, maka dibaca fathah. Ya, ini juga kata ganti orang yang pertama, arkabu, ana arkabu, maka isim setelahnya dengan fathah. Kemudian di sini tidak ada alif lam, maka dibaca dengan tanwin. Ya, jadi tadi meskipun mungkin ketika baca itu sama sekali tidak paham atau tidak kebayang artinya, tapi dari segi bentuk struktur kata ini bisa tetap membaca dengan baik, insya Allah. Kalau sudah tadi paham uh, kaidah-kaidahnya. Arkabu hafilatan, aku naik bus, ya, bus. Wa anzilu, ya ini kata kata di sini ya dibaca dengan anzilu karena asalnya adalah nazala. Fi'il mudhari'nya yanzilu menggunakan domir ana, itu pelakunya saya, ya. Maka menjadi anzilu. Ya, saya telah uh, apa? Saya telah turun. Kalau dibacanya anzala itu fi'il madhi. Ya, fi'il madhi dengan tambahan satu huruf dan ini akan kita pelajari di level 4, ya. Jadi kita ingatkan kembali ya. Disitulah kita perlunya belajar nahwu dan sorof ya supaya kita membaca dengan tepat ya mana kata yang dimaksud karena dari segi tulisannya sama tapi cara bacanya akan berbeda. Apalagi kalau dibacanya unzila itu beda lagi maknanya. Nah, itu yang akan kita pelajari berikutnya insya Allah. Kemudian ini kata amama. Ya, amama ini termasuk keterangan sama seperti ma'a, qobla, ba'da, amama itu bentuknya keterangan ya, selalu dengan fathah mansub. Artinya di depan. Amamal jami'ati. Ya, kemudian setelah amama ini isim juga di majrur. Ya, kaidahnya nanti akan kita pelajari di level 3 ini. Ya, kenapa setelah qobla, ba'da, ma'a itu majrur tapi itu bukan huruf jar. Ya, ini sebetulnya termasuk dalam kategori isim. Ya, isim. Ma'a, qobla, ba'da, atau keterangan yang sejenisnya. Ya, itu termasuk isim. Ya, atau disebutnya isim dzaraf, keterangan. Nah, setelah isim dzaraf tadi, itu menggunakan isim yang majrur. Ya, karena di situ juga sebetulnya ada makna huruf jar. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Jadi gampangnya itu setelah amama isimnya majrur. Ya, dan tanda majrur itu dengan kasrah. Wa ana muwadzifun wa ana muwadzafun aidon dan saya juga adalah seorang karyawan dan saya seorang karyawan juga. Adhabu ilal amali ya saya pergi ke pekerjaan atau di sini makna istilah ya saya pergi bekerja. Ba'da zuhri ya, ini setelah ba'da sama dengan amama zorof ya. Setelah ba'da ada isim majrur maka dibaca dengan kasroh ba'da zuhri. Ya. Wa arji'u ilal baiti. Roja'a yarji'u, pulang. Arji'u saya pulang. Ilal baiti, ila huruf jar, maka al baiti isim majrur. Ya, jar dan isim majrur. Ba'dal isya'i. Ya, ba'da tadi zorof, kemudian al isya'i juga isimnya di majrur. Ba'dal isya'i. Uraji'u. Ini dari kata raja'a yuraji'u. Ya, ini ada tambahan satu huruf, jadi beda dengan arji'u. Kalau roja'a pulang, roja'a mengulang-ulang. Ya, roja'a maksudnya mengulang-ulang. Ya, ini masdarnya muroja'ah.
Ya, kita sering dengar ya kata murojaah. Itu dari kata rojaah. Rojaah yuraji'u murajaatan. Murojaah. Ya, mengulang-ulang, darsan. Saya mengulang-ulang sebuah pelajaran. Ya, jadi darsan di sini ada makna sebuah pelajaran. Qoblan naumi. Ya, atau satu pelajaran sebelum tidur. Ya, qobla, setelah qobla juga ada isim majrur. Ya, alhamdulillah ini sebetulnya tadi materinya eh, tidak bisa selesai dibahas ya untuk pembagian berdasarkan jenis, yaitu ada mudzakkar dan muannats. Nanti kita mungkin pekan depan insya Allah akan membedakan mana mudzakkar dan mana juga muannats, dan untuk apa yang membedakan mudzakkar dan muannats. Kemudian juga isim berdasarkan bilangan ya. Jadi setiap isim pasti mengandung uh, makna bilangannya, apakah itu termasuk mufrad, musanna atau jama'. Ya, bagaimana bentuknya kita akan mempelajarinya juga pekan depan. Ya, karena ini waktunya terbatas, jadi mohon maaf tadi eh, banyak kekurangannya. Insya Allah pekan depan kita akan murojaah kembali juga, termasuk untuk latihan 1. Nanti kita akan mantapkan sekali lagi. Jadi silahkan sambil dipelajari eh, selama 1 pekan ke depan. Kemudian kalau ada kesulitan ditanyakan di grup. Untuk hari ini kita cukupkan. Ya, mohon maaf eh, ini keterbatasan untuk interaksinya. Ya, jadi untuk hari ini kita cukupkan dulu. Tidak apa-apa ya. Nanti silahkan di